Kemudian lagi latihan bersama Amerika sama Korea Selatan, memicu kemarahan lagi Korea Utara. Kemudian ada lagi analisis yang independen bahwa Amerika akan gagal. Bertemu kembali dalam diskusi Forum Intelektual Muda pada kesempatan ini. Ada hal yang menarik. Kita melanjutkan pembicaraan yang sudah kita diskusikan beberapa minggu yang lalu mengenai politik internasional, Bang. Dulu memang kita lagi concern di bidang pembahasan soal Amerika dan Cina atau Afghanistan dan Cina. Nah, kemudian hari ini perkembangan di dunia internasional memang semakin mengkerucut dan juga semakin memanas mengenai latihan perang, bahwa Amerika ini saya kira Amerika sudah gagal menggalang Rusia. Namun kemudian Cina dan Amerika ini semakin romantis saya lihat dalam pertarungan politik internasional. Ya, salah satunya saya tadi mengutip di berita detik.com bahwasannya dalam perang tersebut itu melibatkan 10 tentara, yaitu 10.000 tentara Rusia dan Cina. Dan berikut senjatanya juga saling tukar senjata lah, kira-kira seperti itu, Bang. Rusia dan Cina. Akhirnya Amerika ya bisa dikatakan mengalah begitu dari situasi tersebut. Untuk lebih luas dan lebih lebih jelas, maka hal ini akan dijelaskan langsung oleh Bang Surya Permana. Silakan, Bang, bagaimana pendapat atau memang tanggapan Abang? Agak canggung nih, lama nggak tampil nih 3 hari ini. Iya. Aduh, agak. Tapi tetap semangat. Agak canggung nih gitu nih hari ini tampil nih. Gimana ya? Gini, analisanya begini. Di waktu yang terakhir itu kita bicara tentang Amerika menggalang ASEAN kan untuk memusuhi Cina. Nah, untuk mengalahkan Cina ternyata untuk membendung kekuatan Cina sebenarnya bukan di ASEAN. Sebenarnya dia harus memutus koalisi klasiknya Cina dengan Rusia yang dulu Uni Soviet. Amerika harus memutus hubungan klasik ini. Nah, ternyata hubungan klasik ini nggak diputus oleh Amerika. Mereka mesra lagi. Nah, karena ini makin mesra, kesimpulan kita Amerika gagal ngambil kartu truf untuk ngalahin Cina. Oleh sebab itu dipastikan Amerika KO. Nah, sekarang kenapa jadi nggak bisa ngambil itu? Karena keserakahan yang nggak terbendung. Jadi Rusia merasa diganggu juga. Rusia itu bikin pipanisasi ke Jerman, ke Uni Eropa, namanya Nord Stream 2, jalur pipa 2 gitu loh. Dari Rusia ke Eropa. Amerika nggak suka karena bagi Amerika akan memperkuat pengaruh Rusia bagi negara-negara Eropa yang sudah di bawah kakinya Amerika gitu loh. Nah, kalau Rusia nyuplai gas, hilang dong pengaruhnya. Sama negara-negara Eropa Timur yang dulu bekas Uni Soviet terus hancur seperti Ukraina itu. Itu juga binaannya Amerika tuh, anak buah Amerika. Itu nanti nggak kebagian pi dari jalur pipa ini. Dia dilewatin aja lewat laut, nggak lewat negara mereka. Pi-nya mereka nggak dapat. Si Rusia langsung berhubungan sama Jerman, sama Uni Eropa. Marah Amerika, ditekan-tekan terus. Nah, Rusia juga merasa ditekan-tekan terus. Ya, gila nih katanya, watak Amerika nggak berubah. Mendingan gue sekutuan sama Cina, gitu loh. Ya. Sekutuan sama Cina gara-gara itu tadi Amerika nggak main terus gitu loh. Kemudian di laut Hitam, di Baltik, di Mediterania
kapal-kapalnya Amerika juga latihan-latihan di sekitar situ gitu loh. Jadi terganggu lah Rusia oleh move-nya, manuver-manuvernya Rusia ini. Nah, kemudian lagi latihan bersama Amerika sama Korea Selatan, memicu kemarahan lagi Korea Utara. Kemudian ada lagi analisis yang independen bahwa Amerika akan gagal merekrut dukungan ASEAN untuk mengintimidasi Cina, karena orang di ASEAN pengen dagang aja, pengen ekonomi maju. Terutama kalau ASEAN ini yang paling utama adalah yang paling kaya Singapura. Singapura berpihak ke siapa? Singapura netral aja, dia pengen dagang, nggak pengen saling intimidasi gitu loh. Gak ingin ikut perang lah di dalamnya. Nggak ingin perang lah, rusak perdagangan kalau perang. Jadi fokus ke bisnis aja Singapura ini. Singapura dia Singapura become netral gitu. Nah, politik Amerika yang nyuruhin anak buahnya ini ngerahin kekuatan itu pasti gagal gitu loh. Anak buahnya siapa? Yang disuruh-suruhnya tuh Jerman. Itu kan karena pernah kalah perang sama dia. Dan Jepang, mau aja Inggris, ayahnya dia gitu loh. Nah, dia main di situ-situ udah gak laku gitu loh. Ya udah gitu dulu. Baik, penjelasan dari Bang Surya telah kita dengarkan dengan seksama. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Tis. Silahkan Bang Tis, bagaimana pandangannya? Sebentar, saya izin ngambil kopi dulu situ. Oke. Ini dulu, tadi udah terganggu gua. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Kita selalu sehat ya. Udah 3 hari dengan konten jadi agak garing. Tapi kita harus tetap semangat. Ini kan bagian dari ikhtiar kita menyampaikan pesan-pesan baik untuk bangsa dan negara kan. Kita minum kopinya. Melihat situasi antara Amerika yang hari ini terus-terusan ngomporin negara-negara lain, seperti di negara ASEAN, nggak mempan juga, karena dalam situasi pandemi saat ini kan orang itu kan nggak mau perang, maunya ya berkolaborasi urusannya ekonomi. Apalagi kemarin Amerika juga berusaha mengompori Rusia untuk memutus hubungan dengan Cina, tapi kan ini kan hubungan yang sudah sangat lama tidak bisa diputus, meskipun ada saling benci saling cinta, tapi ujungnya pasti mereka ketemu juga kan. Apalagi sementara di Amerika hari ini terus memanasi kondisi di Laut Cina Selatan. Terakhir mereka mengerahkan 3 kapal selam nuklirnya untuk membuntuti kapal induk Cina. Itu kan sangat bertolak belakang ya, ketika Amerika itu menginginkan jalur di Laut Cina Selatan ini sebagai jalur yang netral, yang damai. Tapi Amerika Serikat sendiri membuat kegaduhan di Laut Cina Selatan dengan melakukan latihan bersama di sana, membuat orang lain curiga, insecure. Jadi memancing ya? Dia memancing emosi kan akhirnya. Sementara Amerika juga berusaha membujuk negara-negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan negara-negara yang memiliki konflik secara langsung di Laut Cina Selatan untuk memusuhi Amerika. Misalnya contoh antara Vietnam dengan Cina, mungkin meskipun secara ini kan memiliki masalah di Laut Cina Selatan ya, sekitar wilayahnya di Kepulauan Separat Lain itu, tapi Vietnam juga memiliki hubungan ekonomi yang harmonis dengan Tiongkok. Jadi nggak bisa jadi tolak ukur juga untuk Amerika. Sebaiknya hari ini ya fokus pemulihan ekonomi aja lah negaranya. Setelah porak-poranda kemarin. Oke, baik. Pantis sudah menyampaikan isi daripada pandangan mengenai konflik yang hari ini lagi memanas, yakni Amerika, Rusia, dan Cina begitu. Ya, barangkali ini mau ditambah seperti apa dampak berikutnya ketika hari ini Amerika memang bisa dipastikan kalah begitu Bang. Bagaimana Bang? Ya, Amerika
Kalah. Telak gitu bang. Ya karena nggak bisa ngambil kartu top itu. Ah, Dia nggak mecah belahnya tanggung, nggak bisa mecah belah kekuatan utamanya. Oke. Sedikit bang, mengenai relasi Rusia dan Cina, bang. Tadi kan abang katakan ini hubungan klasik. Berapa lama atau memang sejak tahun berapa Cina dan Rusia ini bekerja sama dalam bidang politik ini? Semenjak sebelum berdiri Republik Cina tahun 49 sudah kan, itu kan banyak dibantu oleh Uni Soviet berdirinya negara itu. Iya. Karena asalnya dari situ, Lenin Stalin itu. Dan sampai sekarang bang ya? Sekarang meskipun di Rusia, Uni Soviet sudah nggak ada lagi. Ideologinya juga sudah beda dengan ideologi Cina. Rusia ini. Dia nasionalisme, Rusian Federal dulu. Tapi watak kolonialis Amerika, imperialis ini nggak hilang, jadi mereka gabung lagi. Iya. Jadi membentuk keseimbangan gitu loh. Oke bang, menarik ini bang sebenarnya. Selalu dan lagi-lagi ini pasti ada relasinya dengan Indonesia. Nah pandangan Indonesia ini bagaimana melihat dinamika hal tersebut bang? Indonesia nggak terpengaruh, ini biasa aja. Jauh soalnya. Oh udah jauh ya bang ya. Laut Cina Selatan sama sini jauh. Jadi nonton aja Indonesia ini. Ya nonton aja lah. Nggak bakalan juga tentara Cina sampai datang ke sini. Tentara Cina yang darat ya, nggak bakalan datang ke sini karena dia latihannya di sana, dia di darat di perbatasannya Cina sama Rusia. Mereka mengantisipasi chaosnya Afghanistan ini yang sudah kita diskusikan. Jadi fokus di sana pasukan angkatan daratnya dia. Angkatan lautnya fokus di Laut Cina Selatan yang nggak nyampe juga ke sini. Jadi kita fokus melawan oligarki aja lah di Indonesia ini. Iya. Nggak ada apa-apa. Melawan bucin. Lawan bucin gitu. Kalau kekuatan oligarki. Nah, Indonesia angkatan daratnya sudah sangat internasional. Kan kemarin udah melakukan latihan dengan Amerika. Iya. Nah, menunjukkan bahwa angkatan darat Indonesia itu profesionalismenya, kekuatannya itu sudah setara dengan kekuatan Internasional. Amerika gitu loh, internasional. Yang perlu ditingkatkan adalah kekuatan laut dan udara Indonesia. Kalau kalian sering lihat ranking Indonesia itu termasuk 7 kekuatan militer terkuat di dunia, itu angkatan daratnya itu. Oh jadi nggak berikut angkatan udara dan angkatan yang laut? menutupi kekurangannya itu karena angkatan daratnya powerful Indonesia ini. Ya. Kalau kemarin angkatan laut kan nyelam kan nggak bisa muncul lagi. Ya. Gimana mau perang di Laut Cina Selatan? Udah nyungsep kapalnya. Kalau angkatan darat kita sudah dilatih sama tentara Amerika di 3 tempat, di Sumsel, di Kaltim, sama di Sulawesi Utara, itu sanggup ya. Lebih kuat tentara kita malah lagi di dalam prakteknya ini. Karena kan kita menguasai, Amerika banyak belajar dan itu kekuatan berarti nggak cukup. Harus kekuatan itu juga laut dan udara diperkuat gitu loh. Sebagai apa? Bukan sebagai untuk perang, hanya sebagai deterrence effect aja supaya orang tuh segan sama kita gitu loh. Jangan dikuclokin gitu loh. Dikacangin bang. Kuclokin. Bahasa sini kan dikuclokin. Dibandotin, dibucinin gitu loh. Gitu aja ya. Oke. Baik. Pandangan-pandangan telah kita dengar dengan begitu luas, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Moga-mogalah ini menjadi sebuah pengetahuan buat kita semua, khususnya saya sebagai host, Ruslan Effendi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.